Mungkin sudah sekitar 5 tahun terakhir Bapak Ibu, setiap kali rombongan datang ke sini 2 jam, 3 jam berdiri ngantri Bapak Ibu di gereja kelahiran. Saya kadang-kala sedih gitu, ada orang-orang yang baru pertama kali datang, tapi nggak bisa masuk Bapak Ibu. Apalagi kalau udah tua, nggak tahan berdiri segitu lama Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu orang yang berbahagia. Karena masih sempat foto sendiri-sendiri, berdua-berdua, kadang-kala ganti gaya lagi Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya pikir Bapak Ibu orang yang diberkati. Karena saya percaya bisa ada di Bethlehem secara khusus itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada di tempat kelahiran Yesus Kristus. Dan di sini kita melihat Raja Damai sudah datang. Haleluya. Pesan damai dari Bethlehem, damai sejahtera. Tempat ini adalah tempat yang dipercaya sebagai perjumpaan gembala-gembala dengan malaikat. Ada apa yang terjadi di sini? Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari tema utama kita, See a Victory. Seorang pemenang adalah seorang yang sadar bahwa memuji dan memuliakan Tuhan adalah kebutuhan utama setiap anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memuji dan menyembah Tuhan adalah kebutuhan. Kalau saya bilang memuji dan memuliakan Tuhan, semua bilang kebutuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau saya bilang kebutuhan, setiap saudara bilang memuji dan memuliakan Tuhan. Kebutuhan. Amin. Seorang pemenang dia menyadari bahwa kebutuhannya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan bukan sekedar aturan gereja, bukan sekedar aturan pendeta, tapi adalah kebutuhan kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya butuh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, di ayat ini Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 bilang, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rata-rata bilang di bulan Desember daerah ini dingin. Tidak mungkin gembala-gembala bisa menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Itu yang saya bilang. Orang kalau otaknya seon, bacotnya seton, jadinya begitu Bapak Ibu. Karena dia nggak tahu keadaan di sini Bapak Ibu. Keadaan di sini gua-gua seperti ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi memang dingin. Nah, di mana mereka menjaga kawanan ternak mereka? Ya di gua seperti ini. Jadi kambing domba mereka ditaruh di gua gitu. Nah, dari mana saya bisa tahu kenapa mereka jaga di gua? Simple aja. Penafsir-penafsir Alkitab memang udah ngomong demikian Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu. Bapak Ibu bayangin nggak kalau Bapak Ibu lagi di luar, lalu sinar terang datang, Bapak Ibu takut nggak? Nggak bakal takut Bapak Ibu, biasa aja kita lagi di luar, kita lihat sinarnya datang dari mana kok. Bapak Ibu tahu nggak apa yang paling menakutkan? Kalau kita lagi di dalam ruangan seperti ini, tiba-tiba ada sinar terang menerpa. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Dia bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia. Betul? Jadi pasti mereka sedang ada di sebuah ruangan Bapak Ibu. Mereka sedang ada di ruangan, tiba-tiba ada sinar terang menerpa mereka. Dan zaman itu ingat disebut 400 silent years.
Itu adalah tahun di mana Tuhan tidak berfirman sama sekali. Firman Tuhan terakhir kepada Nabi Maleaki yang berkata, aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Setelah itu Tuhan tidak berbicara sama sekali. Orang Arab menyebut zaman itu sebagai zaman jahiliyah, di mana kejahatan terjadi di mana-mana. Jadi mereka berpikir, matilah aku. Ya kan? Mereka berpikir matilah aku. Kenapa? Karena yang pasti para gembala akan dibunuh dan kambing domba mereka akan dirampas. Dan Bapak Ibu, mereka ini bukan pemilik domba. Mereka ini hanyalah gembala bayaran. Jadi mereka juga bingung mau lari nggak bisa. Tapi mereka pasti akan dibunuh. Tiba-tiba ada suara yang berkata apa? Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi dia bukan hanya kamu aman, tapi dia mau bilang ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Ini bukan Bethlehem Bapak Ibu. Ini adalah Bet-Sahur Bapak Ibu. Jadi Bethlehem tidak jauh dari sini. Tadi Bapak Ibu lihat kan. Jadi mereka jalan mungkin membutuhkan waktu 1 jam, 1 jam setengah gitu ya kan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi Bapak Ibu, indah sekali kita di tempat ini. Karena Bapak Ibu tadi sudah lihat daerah tempat palungan. Jadi hari ini makin jelas Bapak Ibu, kalau ada orang bilang, wah Yesus nggak lahir bulan Desember, itu makin jelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena data-datanya sudah sangat jelas. Kita bisa ada sendiri di tempat di mana malaikat-malaikat menjumpai gembala-gembala. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Amin. Kan ada lagunya, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Amin. Itu adalah kalimat gembala-gembala yang bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini yang disebut too good to be true Bapak Ibu. Karena buat mereka, kami ini orang miskin, kami ini bukan siapa-siapa, tiba-tiba berjumpa malaikat, tiba-tiba ada choir dari malaikat, tiba-tiba ada pesan buat kami, too good to be true. Dia nggak percaya. Ini yang sama seperti Kapernaum bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Dalam hidup saya percaya. My God is the specialist to do the impossibles. Allah saya ahli dalam melakukan hal-hal yang dahsyat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Ada pepatah, serahkan semua kepada ahlinya. Ketika saudara stres, ketika saudara bingung, ketika you don't know what to do, serahkan pada ahlinya. Yesus saya ahli dalam mengerjakan mujizat. Yesus saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Lalu apa yang terjadi kemudian? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika ini orang Majus belum datang. Mereka adalah orang pertama yang datang karena lahirnya di palungan. Siapa yang mau datang? Kalau lahir di istana pasti ngantri saudara-saudara. Betul? Tapi kalau lahirnya di palungan, baunya aja udah gak enak Bapak Ibu. Tetapi karena mereka gembala biasa Bapak Ibu. Ketika orang Majus datang, tempatnya sudah berbeda. Sudah tidak di palungan lagi. Betul? Iya kan? Karena mereka udah bawa emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu saudara lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dikatakan di sini, ketika dikatakan selanjutnya apa? Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Tadinya mereka hanya dengar pujian. Tapi dalam hatinya. Is it true? Kita pernah nggak ngalamin gitu? Am I just dreaming? Apakah saya hanya mimpi ataukah ini benar terjadi? Dan apa yang terjadi kemudian dikatakan? Gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai. Sama-sama bilang sama saya, semuanya sesuai. Sama-sama bilang semuanya sesuai. Dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan kita bukan kaleng-kaleng. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, Tuhan kita bukan cuma omon-omon. Kepalkan tangan kanan saudara, bilang Tuhan saya hebat. Sama-sama bilang Tuhan saya hebat. Siapa yang setuju sama saya? Tuhan saya hebat. Dia bukan Tuhan yang kaleng-kaleng, dia bukan Tuhan yang omon-omon. Dia Tuhan yang mengerjakan apa yang difirmankannya. Sama-sama bilang Tuhan mengerjakan apa yang difirmankannya. Karena itu saya pelajari, seorang pemenang akan sadar bahwa memuji dan menyembah Tuhan adalah kebutuhan utama setiap pemenang. Sama-sama bilang sama saya, pemenang perlu memuji menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan juga adalah senjata peperangan kita. Siapa yang setuju sama saya? Orang lain senjatanya tuh uang. Orang lain senjatanya tuh otak. Makanya kan dia bilang, waduh gue udah putar-putar otak. Otak tuh goyang sedikit aja mengong. Apalagi kalau putar-putar, kalau kembali saudara-saudara. Jelas? Iya kan? Jadi saudaraku, orang dunia tuh senjata perangnya itu uang. Orang dunia senjata perangnya itu adalah otaknya. Orang dunia senjata perangnya koneksi Bapak Ibu. Tapi senjata perang kita pujian penyembahan. Sama-sama bilang pujian penyembahan. Adalah senjata peperangan kita. If you don't know what to pray, if you don't know how to say, kalau saudara udah nggak tahu mau doa apa lagi, saudara udah nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi sama Tuhan, saran saya sederhana, puji Tuhan, muliakan Dia, sembah Tuhan, udah pokoknya hati memuji menyembah Tuhan, udah nggak tahu lagu apa lagi, putar lagu-lagu rohani, ikut nyanyi, roh saudara akan terangkat, setan dihancurkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama-sama bilang sama saya, pujian penyembahan adalah senjata peperangan. Daripada saudara nangis, daripada saudara stres, daripada saudara jengkel, daripada saudara mengeluh, daripada saudara bersungut, mendingan memuji menyembah Tuhan. Amin. Mereka tadinya ketakutan, tapi mereka dengar pujian. Mereka masih khawatir, mereka masih belum biasa. Tapi waktu mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang difirmankan, mereka memuji menyembah Tuhan. Peserta retreat yang luar biasa ini. Di tempat ini kita bukan hanya keliling-keliling, jalan-jalan, foto-foto, belanja-belanja. Tapi di tempat ini yang paling penting kita robah hati kita. Amin. Supaya pulang dari retreat ini betul-betul kita see a victory. Kita melihat kemenangan-kemenangan karena kita adalah pemenang. Amin. Nah, saya coba simpulkan. Ada 4 hal yang saya pelajari. Kenapa pujian penyembahan kita harus sadari sebagai kebutuhan utama setiap anak Tuhan. Yang pertama, jika kita sadar kita nggak punya apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak bersama Yesus. Kenapa banyak orang menganggap pujian itu cuman enak di musik? Ya kan, banyak orang nyanyi karena enak di musik aja gitu. Ya kan? Jadi buat dia bukan soal memuji Tuhan, dia soal seneng beatnya aja gitu. Tapi hari ini saya mau bilang, kita akan tetap memuji Tuhan bukan karena hati kita senang. Kita memuji Tuhan karena kita sadar kita nggak punya apa-apa. Orang lain bisa mengandalkan uang karena punya uang. Iya kan? Tapi yang paling parah adalah orang yang udah nggak kaya, mukanya juga nggak kaya, Bapak Ibu. Kucing aja lihat dia, meong. Jadi kita memuji dan menyembah Tuhan karena memang kita sadar kita nggak punya apa-apa.
Kita nggak bisa andelin apa-apa, kita cuma mau andelin Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya cuma mau andelin Tuhan. Dan saya cuma mau bilang sama saudara, nggak akan pernah rugi, nggak akan pernah nyesel. Kalau kita ngandelin Tuhan, selalu ada aja berkatnya. Nggak usah deh ngandelin kekayaan, kadang-kala kita stres. Ada kalanya uang nggak bisa tolong. Ada kalanya saudara mau bayar berapapun kalau bisa untuk nambah 1 hari aja untuk orang tua saudara, untuk suami saudara, untuk istri saudara. Cannot. Tapi kalau ngandelin Tuhan kita nggak pernah dikecewakan. Amin. Sama-sama bilang saya memilih untuk mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kapan kita dapat memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jika kita mengerti semua yang difirmankan tepat dan benar, sehingga kita dapat, dan sehingga janjinya itu dapat menghidupkan kita. Amin. Kan ini gembala-gembala kan dalam hatinya too good to be true. Bener nggak ya? Bener nggak ya juru selamat lahir? Masa sih? Dan kalau bener juru selamat lahir, kenapa nggak Herodes aja dikasih tahu? Herodes dikasih tahu tapi tidak percaya. Karena dia kaya, dia hebat, dia merasa dia punya segala-galanya. Tapi gembala-gembala karena merasa nggak punya apa-apa, yang dia ingat cuma janji Tuhan. Dan waktu dia lihat semua tepat dan benar. Kadang-kala kita pikir, masa sih rumah tangga saya bisa dipulihkan? Masa iya sih penyakit saya bisa disembuhkan? Masa iya sih? Asal kita tetap memuji menyembah Tuhan, semuanya terjadi luar biasa. Amin. Yang ketiga saya pelajari, kapan kita bisa memuji menyembah Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, menjadi kebutuhan buat kita. Yang ketiga, jika kita tidak menunda-nunda untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Mereka waktu dapat janji Tuhan, pasti di antara mereka ngobrol-ngobrol, ini benar nggak ya? Mereka ambil keputusan, mari kita lihat. Mereka nggak tunda, ntar aja lah. Kita masih stres nih, tadi ada terang. Nah, kalau Tuhan bicara jangan tunda-tunda. Amin. Salah satu persoalan kita suka menunda. Ya saya sih mau ninggalin kebiasaan buruk saya, tapi nantilah akhir tahun lah, nanti bulan depan lah. Makanya setiap 1 Januari banyak sekali orang yang mulai baca Alkitab. Setiap 1 Januari banyak orang yang berhenti merokok. Setiap 1 Januari banyak orang berhenti judi. Setiap 1 Januari banyak orang yang berhenti melakukan hubungan seks sebelum nikah. Film-film cabulnya dibuang-buangin, diletin. Maret mulai lagi. Jangan menunda. Amin. Sekali Tuhan bicara, pegang benar-benar, jalan betul-betul. Karena kekuatan kita dalam pujian penyembahan pada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saya pelajari, bagaimana kita bisa memuji menyembah Tuhan sebagai kebutuhan buat kita. Jika kita menyadari, sorga dapat turut campur dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya pendeta? Saudara bisa bayangin nggak? Mereka ini orang miskin, orang sederhana. Mereka sedang ada di gua seperti ini. Tiba-tiba malaikat datang. Makanya Alkitab bilang, 1 orang bertobat, seluruh isi sorga bertempik sorak. Hari ini saya mau bilang, apa yang kita jalani, sorga turut campur. Sama-sama bilang, sorga turut campur. Dalam hidup saya percaya, kalau sorga turut campur, semua pasti beres. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kalau lu yang turut campur, ngaco semuanya. Saya nggak mau tahu situasinya separah apapun. Tapi kalau sorga ikut campur, semuanya pasti beres. Amin. Daniel dibuang ke gua singa. Sorga ikut campur kok. Beres semuanya. Amin. Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Algojo yang melemparkan mereka mati karena uapnya api yang begitu panas. Tapi saya mau bilang, Sadrak Mesak Abednego aman. Kenapa? Sorga turut campur. Bilang sama sebelah saudara, kamu tuh disayang Tuhan. Amin. Suami pegang tangan istri, istri pegang tangan suami. Bilang, kita disayang Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Siapa yang percaya dia disayang Tuhan? Amin. Kita sampai di sini aja, saya percaya salah satu bukti bahwa kita disayang Tuhan.
Nanti malam waktu sudah tidur mikir, aduh Tuhan, saya kok disayang Tuhan ya. Sampai saya boleh ngalamin hal-hal di Bethlehem yang indah. Saya boleh ada di gua di mana setiap tahun saya baca dalam Alkitab. Dan saya bisa ada di tempat yang sama. Dan karena kau disayang Tuhan, Tuhan janji, satu utas rambut tidak akan jatuh ke tanah sampai kini. Alkitab sampai bilang, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpa kamu. Kenapa? Malaikat Tuhan berkemah di sisi kanan. Ada malaikat jaga saya. Ada malaikat jaga saudara. Ada malaikat jaga keluarga kita. Sehingga tidak ada yang buruk yang dapat terjadi dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan. Hari ini kami cuma mau ngomong sama Tuhan. Kami terima kasih. Kami disayang oleh Tuhan. Kami terima kasih. Karena kami disayang oleh Tuhan. Kalau kami nengok ke belakang, berkali-kali kami lewati badai. Berkali-kali kami lewati masa-masa yang sukar. Berkali-kali kami ada dalam bahaya. Berkali-kali kami menjerit dalam hati kami. I can't make it. Saya nggak mungkin bisa lewati. Tapi sekarang kami ada di padang gembala. Kami cuma mau bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan sayang kami dikuatkan. Karena Tuhan sayang kami dibela. Karena Tuhan sayang kami. Tuhan perintahkan malaikat untuk menjaga kami. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara ngomong sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, betapa aku mau berterima kasih Tuhan. Saya ada di sini, saya bukan turis di tanah ini. Tetapi saya undangan dari Tuhan datang ke sini. Aku hanya mau ngomong sama Tuhan, God, thank you. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih bela kami. Tuhan terima kasih kuatkan kami. Tuhan terima kasih sertai kami. Tuhan terima kasih. Thank you. Terima kasih Tuhan. Tuhan menerima kami apa adanya. Tuhan mengundang kami. Tuhan menghibur kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan banyak bicara buat kami. Kami gak mau nunda-nunda Tuhan. Semua yang kami dengar dari Tuhan. Kami mau praktekkan semua yang kami belajar dari hamba-hamba Tuhan. Setiap pagi dari doa pagi, dari tempat-tempat situs di mana kami dengar. Biarlah Tuhan kami ambil keputusan. Kami mau cinta Yesus lebih lagi. Kami gak mau nyakitin hati Tuhan. Kami gak mau kecewain hati Tuhan. Kami gak mau jadi orang munafik. Kami gak mau jadi suami yang kepala batu. Kami gak mau jadi istri yang egois. Kami gak mau jadi anak muda yang mau menang sendiri. Kami gak punya apa-apa. Kami gak punya siapa-siapa. Gak ada yang bisa kami andalkan. Kami cuma bisa andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang paling mengerti kami. Ajar kami menyadari. When I don't know to do anything, I just want to praise you. I just want to come and worship you. Aku cuma mau datang memuji, menyembah Tuhan. Dan mau mengakui. Sungguh Engkau Tuhan yang hidup, dahsyat dan luar biasa. Kalau ada saudara yang mau didoakan, khusus taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, di padang gembala ini, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Kalau kami mau jujur, kami ada di sini karena Tuhan mencintai kami. Kami dikasihi Tuhan, kami dijaga oleh pasukan malaikat. Kami dituntun dalam anugerah. Kami mengalami hal yang dahsyat. Berkali-kali kami bilang, I cannot handle anymore. Aku gak bisa atasi lagi Tuhan. Tapi selalu di situ ada Tuhan yang bela. Ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kami gak tahu lagi mesti buat apa, Tuhan peluk kami, pegang tangan kami, tuntun kami. Dan kami mau bilang, Tuhan, kami boleh ngadepin apa aja, kami siap. Tapi kami gak mau nyakitin hati Tuhan. Tuhan ingatkan kami. Tuhan ingatkan kami. Tuhan ingatkan kami. Sehingga kami terus jalan dalam cinta Tuhan. Kami terus jalan mengasihi Tuhan. Karena kami tahu kalau kami jauh aja dari Tuhan, hidup kami hancur. Kalau kami menjauh aja dari Tuhan, hidup kami sengsara. Tapi kalau kami dekat Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, jamahan-Mu boleh kami rasakan kembali Tuhan. Sehingga sebelum kami masuk Yerusalem hari ini, sebelum malam hari ini, kami boleh menikmati Syabat di Yerusalem. Biarlah kami juga Syabat dalam hati kami, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan, mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Turun berkat Tuhan, turun damai Tuhan, turun kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat engkau pemenang. Ingat memuji dan menyembah Tuhan adalah kebutuhan dalam hidup kita. Tetapi ingat memuji dan menyembah Tuhan juga adalah alat peperangan kita. When you don't know how to pray, when you don't know what to do, just worship Him. Just praise Him. Disitulah awal kemenangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai hidup kita. Membuat kita tidak turun tapi naik, membuat kita tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Sama-sama kita katakan, amin.